Semoga kelihatan dan cukup jelas. Nah, ini bakalnya mereka pakai brandnya Woojin, brand Korea. Jadi Korea itu punya brand buckle yang bagus namanya Woojin. Kalau Jepang kan YKK ya dipakai ya. Kalau Korea itu namanya Woojin. Kalau Eropa itu Duraflex. Jadi kalau teman-teman bertanya gitu, apa sih bedanya gitu. Nah, bedanya itu adalah tiap negara itu punya brand buckle sendiri. Nah, oke. Mungkin sebelum pakai anak, aduh saya ngomongnya di sini aja ya Mbak, karena tempatnya. Iya. Nah, untuk pemakaian duduk aja Mbak di sini Mbak. Nggak apa-apa di sini aja. Untuk pemakaian hipsit sendiri itu kan biasanya masih banyak yang salah paham. Itu usianya berapa, kemudian anaknya harus sudah bisa apa, misalnya itu. Kalau hipsit itu sebaiknya dipakai setelah anak sudah mampu duduk mandiri. Karena apa? Posisi bayi saat duduk di atas hipsit itu pasti condong ke badan kita. Saya coba ya, ini saya pakai boneka Obama namanya, dia ini bayi newborn. Nah, saat kita naruh bayi, otomatis biasanya posisinya itu adalah bayi itu bukan dekat gini, tapi dia di ujung sini. Agaknya ya. Gimana posisinya? Posisinya mukanya benam ke kita kayak gini. Kenapa? Karena dia nggak dapat tiksnya. Jadi dia hipsit ini tidak memenuhi syarat tiks, yaitu tight. Karena dia sama sekali nggak tight ke kita. Harusnya kan dia maju begini, ya. Nah, tapi kalau dia dimajukan, ya, saat dia didudukkan dimajukan ada rongga nih, sekian ya. Kita naikkan gini, dia itu ada rongganya. Kelihatan dia ada rongganya di sini. Nah, jadi dia ada kemungkinan begini. Saat itu yang terjadi kan jadi nggak dapet. Nah, pasti pada nanya, loh, ini kok versi pertamanya hipsit kayak gini ya? Mari kita, ini versi pertama hipsitnya Poknae ya. Cara makainya adalah kita taruh di pinggang, bukan di depan. Jadi ini saya cerita sejarah ini. Sejarah hipsit. Nah, ini taruh di sini. Pasti nggak ada yang tahu kan kalau hipsit zaman dulu kayak gini. Nah, seperti ini ya. Terus dia digeser ke samping. Nah, seperti ini, kelihatan? Semoga kelihatan ya. Nah, jadi kalau dia sudah bisa nih, ada rongga yang cukup besar di sini. Ini saya ketatin juga nggak bisa diketatin, tapi jadinya kan ngepres gini, tetap aja dia bakal slumping ke depan kalau bayi kecil. Gitu. Itu kenapa kalau bayi kecil sebaiknya gendong biasa aja, pakai SSC hadap di depan atau pakai ring sling. Ring sling itu jauh lebih nyaman. Kenapa? Toh dia juga bayi kecil, dia kan bolak-balik nenen, tidur, nenen, tidur, nenen, tidur, aktivitasnya kan seperti itu. Jadi kalau dia pakai ring sling, dia nenen posisi cradle atau posisi semi seated. Nah, kalau dia sudah bangun bisa kembali M-shape gitu terus. Nggak ada kan yang pernah lihat hipsit generasi pertama seperti ini legend ini, sudah nggak ada di pasaran ini, legend. Seperti ini, nah kayak gini caranya. Kalau dulu saya waktu itu saya belikan Sarah masih umur 2 tahunan ya, saya coba gendong kayak ini langsung kayak langsung sakit banget. Nah, oke, sekarang saya lepas dulu, saya pindah posisi ke front facing out. Nah, kalau bayi kecil dia di front facing out ya seperti ini. Misalnya dia di posisi agak belakang gini ya, nempel ke badan kita, maka akan oke. Tapi saat dia dinaikkan seperti ini, saat
saat dinaikkan seperti ini dia biasanya gini, dia badannya akan cenderung condong ke depan. Saat condong ke depan berarti dia punggungnya akan melengkung seperti ini. Apalagi kalau kontrol lehernya masih tidak begitu kuat, maka kepalanya akan bergoyang-goyang seiring kita melakukan aktivitas seperti ini. Ya, gini, goyang-goyang. Itu kenapa kalau belum bisa duduk mandiri, saya sangat tidak menyarankan memakai hip seat. Gitu. Akan lebih baik menunggu hingga anak itu duduk mandiri, jadi sudah aman, dia sudah mampu menopang leher dan punggung serta tulang ekornya sudah cukup kuat untuk digendong dengan hip seat. Nah, sekarang kita coba dengan buat saya ini masih relatif lebih nyaman daripada, oke, kita coba dengan yang lebih berat ya, yaitu David. Hadap ke depan. Karena ini adalah contoh toddler ya. Beratnya aja berat bobot mati 7 kilo. Ini kok 7 kilo ini berat banget ini. Nah, dia kan sudah bisa ngeluarin tangannya ya. Oke. Nah, untuk David, otomatis dia namanya duduk hadap depan, dia akan condong ke depan seperti ini. Terus hip seat akan condong ke bawah. Ya, condong ke bawah, bagian ujung ini menekan area jahitan sesar. Jadi kalau ada ibu pasca sesar bertanya, saya ingin beli gendongan hip seat, biasanya pasti anaknya bisa duduk mandiri, tapi jadi saya ingin gendong hadap depan, saya akan lebih menyarankan untuk tidak melakukannya, tidak membeli yang di pasaran. Kenapa? Anak cenderung akan badannya condong ke depan, jadi gaya dorongnya itu dia akan ke sini, kelihatan ya. Nah, ujung ini akan menekan jahitan sesar di sini, di jahitan sesar sini kan ya. Ini saya juga sesar soalnya. Jadi jahitan sesar di sini, ini ketekan dari atas, dan ini sakit. Jadi dulu saya pakai ini untuk gendong Sarah, itu jalan-jalan. Waktu itu Sarah 2 tahun, dan itu cukup menyakitkan di sini. Tahun 2011, menyakitkan di sini. Akhirnya saya nggak pernah pakai lagi. Oke, kita ganti sekarang dengan CIMD. Nah, oke, ini eye velcro, oke, sama dengan si Poknai juga velcronya bagus kok. Cuman saya nggak tahu dia tahan berapa kali tarik ya, karena kan ini bolak-balik tarik pasang gitu ya kalau hip seat. Karena saya bukan pecinta hip seat, jadi saya nggak tahu seberapa tahan velcronya. Karena velcro itu di pabrik ada ukurannya gitu, jadi dia misalnya tahan berapa ribu kali tarik pasang gitu. Jadi ada lifetime-nya emang velcro itu. Tapi semakin bagus suatu merek, biasanya semakin bagus velcro-nya. Ini saya masih menarik. Ini kenapa kecil sekali? Oke. Ini serasa pakai korset ya. Nah, kayak begini. Ini belum diisi anak, saya sudah mulai merasakan kesakitan di ujung sini. Kenapa? Ujungnya tajam ini. Kedengeran nggak? Ya, mereka canggih banget lah marketingnya. Kalau buat saya sih Poknai masih lebih. Nah, begitu anak naik di sininya lebih parah daripada Poknai. Jadi ini ini sakit ini. Sudah pernah nyoba belum?
pakai ini. Coba Kita lihat. pernah sih yang ini. Pernah ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, ini sih bisa ditarik, dikecilin ya. Oke, no problem. Nah, sekarang pertanyaannya, apa buat saya jauh lebih nyaman Poknai daripada Eye Angel. Kenapa ini tajam banget. Dia strukturnya di ujung ini ada seperti plastik kuat. Dan ini cukup tajam gitu. Jadi saya akan tetap pilih Poknai. Saya ya begitulah. Dan hipsit keluaran terbaru Poknai pun yang saya coba selama kursus menggendong juga jauh lebih nyaman ya. Semakin nyaman mereka membuatnya, desainnya kurang lebih sama seperti ini. Nah, oke, saya nggak buat. Di sini sudah mulai kerasa semua. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih dulu di era tahun 2010 Kadelmi sampai terpikir untuk membuat SSC ergonomis? Ya karena saya sesar 2 kali, pakai gendongan yang ada di pasaran itu semua menyakitkan. Itu kenapa akhirnya terpikir untuk membuat sendiri. Waktu itu ada produk yang masuk ke Indonesia namanya Boba Carrier. Nah, Boba Carrier ini kan harganya sekitar 1,5 juta. Nah, saya beli, saya pakai enak banget. Cuman ada beberapa hal di fiturnya yang saya nggak suka, jadi itu diganti jadi SSC Ergonomics Carrier, Kadelmi Ergonomics Carrier tahun 2010. Kemudian 2013 ganti jadi Neo Carrier. Kemudian tahun 2017 ada Light Carrier. 2019 ada Ultimo. Ceritanya begitu. Nah, kenapa kok Kadelmi susah-susah membuat ini hipsitnya tadi dikeluarin pakai lagi ya. Nah, kenapa kok Kadelmi sampai susah-susah sih bikin hipsit gitu? Karena kan untuk molding ini juga nggak mudah gitu ya, molding si hipsit ini. Ya karena kebutuhan untuk anak merasa bisa melihat sekeliling exploring itu juga cukup besar sebetulnya. Jadi kita juga paham gitu. Kayak seperti anak saya gitu, Sarah, dulu itu happy banget yang namanya front facing out, gendong depan, hadap depan, tok, dan anaknya juga ekstrovert. Jadi biasanya anak-anak yang terlahir ekstrovert, dia happy banget kalau digendong depan, hadap, keluar. Nah, itu terjadi pada Sarah. Sementara ayah anak pertama saya, dia anaknya introvert, dia tidak terlalu suka. Dia jauh lebih suka digendong, menghadap saya, dan nenen saja. Kalau Sarah sudah dibawa ke tempat umum, dia nggak mau nenen. Dia mau lihat-lihat. Sampai sekarang anaknya kayak gitu. Jadi anak ekstrovert itu pasti akan sangat enjoying gendong depan, hadap, keluar daripada anak introvert. Nah, kalau menggendong dengan hipsitnya Kadelmi, jatuhnya akan seperti ini. Nah, ini kan body panelnya lebar banget nih. Ini kita kecilkan dulu ya. Nah, oke. Kalau keluaran pertama, Ultimo keluaran pertamanya Kadelmi itu masih pakai velcro biasa. Kalau yang sekarang semenjak kita pakai yang motif-motif baru ini, velcronya sudah molded, jadi injection velcro istilahnya. Jadi dia velcronya velcro plastik. Kenapa kok kami milih velcro plastik? Karena dia nggak scratchy, dia nggak akan menempel kepada selain pasangannya gitu. Jadi cuma nempel sama kain pasangannya aja, dia nggak bakal nempel ke kain yang lain. Itu kenapa kami ganti velcronya. Jadi
bisa lebih aman ya, karena ada ibu-ibu yang dulu sempat komplain, ini velcronya nempel-nempel ke gamis saya, jadi gamis saya rusak gitu. Oh iya ya, bener juga gitu. Itu hal yang tidak pernah kami bayangkan dulu. Jadi setiap kali kami ngeluarin produk, ngeluarin hal yang baru, itu mesti ada, kami dengan senang hati menerima saran atau kritik, karena itu jadi acuan kami untuk melakukan perbaikan. Jadi kalau bunda-bunda sekarang gitu ya, oh Kak Delmi sekarang hasilnya luang, kemudian kancingnya sekarang sudah logo koala semua gitu kan. Bentar, mana ya? Ini yang ada di sini itu adalah contoh-contoh lama semua soalnya. Ya? Yang merah ini udah keluar. Enggak. Belum, Mbak. Oh, yang ini. Nah, misalnya kancingnya bagian atas sekarang sudah semuanya apa itu ada logo koala, kemudian dan lain sebagainya. Itu kami memang setiap ada batch baru kami usahakan ada perbaikan kualitas. Jadi supaya produk Kak Delmi ini nggak malu-maluin gitu, karena kan memang ada para agen juga di Malaysia, di Singapura. Jadi setidaknya kita bisa mengharumkan nama Indonesia melalui gendongan. Yeay. Jadi WW Kak Delmi pun juga ada di luar negeri. Nah ini masangnya gimana? Nah ini kan SSC ya. Pastikan dia dipasang di setting terkecil bagian bawah, dan body panelnya itu yang paling pendek seperti ini. Posisi dilipat ya. Nanti kita setting bagian atasnya belakangan ya. Pokoknya gini dulu. Oke? Udah kelihatan? Nah, kita sekarang pasang hip seatnya ya. Masangnya gimana? Tinggal masukin aja, sederhana banget. Jadi tidak terlalu susah mikirnya sebetulnya. Nah, dimasukkan ke arah tengah. Oke, nah sudah sampai seperti ini, tinggal ditarik, didorong ke kanan dan ke kiri seperti ini. Oke, nah sampai atasnya pas. Kita fokus sama atasnya ya, nggak usah lihat bawahnya. Nanti ada orang yang nanya, kenapa sih kok nggak bikin rata aja atas sama bawah? Pasti ingin tahu alasannya kan? Kenapa? Karena kalau kita bikin ini ngepas ya, ini akan kedorong gaya di sini. Dia akan nekan gini. Ini sudah gayanya manusia, sudah gravitasinya manusia yang umum. Dia akan nekan ke sini, ini jadi nekan ke pinggul, sakit ini. Dari pengalaman ya, kan saya mencoba beberapa bentuk hip seat, dan ini memang bentuk yang paling nyaman. Oke, nah ini tinggal kita pasang. Saya paling suka masang hip seat itu agak atas. Kenapa? Kalau di bawah sakit gitu. Jadi saya masangnya memang agak atas. Orang pasti heran, kenapa sih masangnya tinggi banget? Iya, supaya nggak kena jahitan sesar. Saya kan sesar 2 kali ya. Jadi kalau boleh pasang resleting aja, kayaknya enak pasang resleting. Gak perlu dioperasi ya. Oke, seperti ini sampai kencang ya, kelihatan. Nah ini kita bagian sini kan agak naik nih, ini turunin. Oke, supaya dia bisa pas. Nah, sambil dilihat dulu. Oke, sudah bentuknya gini. Kita gendong si David. Oke, nah David pasti pada nanya, ini terus posisinya gimana kalau saya gendong pakai hip seat? Nah seperti ini. Ini kebetulan settingannya paling besar, ini harus ditarik ini sepertinya. Ini ya, ini tarik aja. Ini pada maksimum semua nih. Oke, tarik juga.
Oke. Nah, saya pasang dulu. Nah, sudah seperti ini jangan lupa dilipat ya. Kadang kan ada yang tidak dilipat di sininya. Ini dilipat ke arah dalam. Kemudian kalau ini misalnya dirasa masih terlalu longgar, ini bisa disetting dengan snap button yang kancing yang ada di dalam sini. Jadi ditarik adjuster body panel atasnya. Nah, tarik seperti ini. Oke. Nah, jadi dia bisa erat di sini snap. Nah, oke. Seperti ini snap. Nah, kalau anak begini sudah nyaman, oke. Berarti nggak perlu dirubah. Nah, cuman kan ada anak yang dia seneng tangannya ke atas ya, keluar ya. Nah, dia tangan boleh sini, atau kalau karena dia sudah gede ya, dia boleh keluar seperti ini. Oke, ini jangan lupa nariknya begini ya, ke arah depan ya. Nih, kalian yang bilang kok seret banget sih, ya berarti kan apa itu harus belajar emang. Nah, seperti ini seret gitu. Ya, kelihatan melonggarinnya juga tinggal gini aja ditarik. Nah, ini harusnya rata depan sama belakang, cuman saya tadi belum setting ya. Belum nyeting dengan benar. Nah, ini masih tarik ke depan. Oke. Nah, seperti ini. Dia kalau tangannya keluar. Nah, apakah dia menekan? Karena dia di sini itu ada rongga ya, rongga. Jadi dia bagian waist belt ini dia tidak dorong ke hip seat bagian belakangnya. Ini kelihatan ya. Ini kan waist belt, ini hip seat. Ini nggak nekan ke sini, makanya tidak sakit. Jadi berat badan anak tidak semua lari ke sini. Triknya seperti itu sih. Kenapa kok di kita nggak sekalian di fullin gitu ya mikirnya. Dan ini jauh lebih nyaman dari Poknai. Coba kalau misalnya Bunda mau ngetes, ngecek, dicoba deh. Cuman mungkin yang tricky buat Bunda adalah bagaimana menyeting body panel ini gitu. Nah, setting body panelnya seperti yang saya contohkan tadi. Jadi harus dia itu posisinya paling kecil, bawah paling kecil. Terus caranya gimana? Nah, jadi duduk ada seperti ini jalurnya. Nah, supaya dia nggak overspread, ya tinggal pas waktu dinaikkan kan tinggal didorong seperti ini. Atasnya supaya tetap tertahan dengan baik, jangan lupa dikecilkan upper body panelnya dengan menarik elastik yang ada di bagian atas seperti ini. Nah, dari samping kelihatan ya, posisinya saat tangan anak berada di luar begini. Kelihatan enggak? Nah, apakah dia masih lebih senak daripada semua hip seat yang saya coba tadi? Iya. Kenapa? Karena ada bagian ini yang menahan ini, dia bisa disetting di sininya. Kelihatan ya? Karena bagian atasnya bisa disetting, jadi dia bisa lebih senak. Berbeda dengan hip seat yang ada di pasaran. Bagian atasnya ini kan sudah fix ya. Nggak bisa disetel seperti apapun. Jadi ya udah, dia mau kecil, dia mau gede, ya bisanya ya cuma segini aja. Jadi kalau misalnya bayinya masih kecil, dia akan terlalu longgar, bayinya terlalu besar, dia akan ngepas banget gitu sih. Itu yang ngebedain. Oke? Bentarin kok muncul. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan. Maaf Bun, itu Ultimo kah? Iya, ini Ultimo motifnya sip count red. Jadi ini sip count, kelihatannya ada gambar domba-domba ngitung. Kalau mau tidur 1, 2, 3, 4 sampai 100. Sampai di angka 100 tidur gitu. Gitu.